anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali dengan Bapak. Hari ini kalian akan diajak mengenal tentang bagaimana dan apa itu sekolah SMP Mulia 9 Bandung. Nah, kurikulum yang digunakan atau diterapkan di SMP Mulia 9 Bandung adalah kurikulum yang menggunakan kurikulum nasional yaitu kurikulum 2013 dan dipadukan dengan kurikulum lembaga yaitu kurikulum dari Muhammadiyah atau ciri khas Muhammadiyah, sehingga kedepannya alumni dari siswa SMP Mulia 9 diharapkan menjadi insan yang berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik, dan selain itu juga siswa akan mempunyai akhlak luhur karimah. Anak-anak sekalian, SMP Mulia 9 Bandung merupakan salah satu sekolah Islam yang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang fokus pada keunggulan dalam bidang akademik dan akademik, juga unggul dalam pemahaman agama Islam. Sekolah SMP Mulia sendiri berdiri di bawah naungan Perserikatan Muhammadiyah yang letak strategisnya yaitu di Jalan Sumbersari nomor 104. Tidak lupa juga bahwa SMP Mulia 9 didukung oleh guru-guru yang mempunyai kualifikasi terbaik. Adapun misi dan visi yang kita gunakan di SMP Mulia 9 adalah mencetak insan yang unggul, berprestasi, dilandasi dengan iman dan takwa. Nah, di sini di SMP Mulia 9 ini tidak hanya mengejar prestasi akademik dan akademik saja, tetapi di non-akademik sudah membuka berbagai cabang eskul, di mana eskul yang ada di sini sangat bervariasi, dan di dalam eskul ini kalian akan mengembangkan potensi di dalam diri kalian. Dan alhamdulillah beberapa cabang eskul ini telah menorehkan beberapa prestasi. Inilah identitas kami, yaitu namanya SMP Mulia 9 yang didirikan tahun 1964. Yang lokasinya yang strategisnya yaitu Jalan Sumbersari nomor 104, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arca Mani. Sekolah Mulia 9 ini bisa dibilang sekolah yang cukup tua, di mana sekolah ini awal mulanya sekolah ini didirikan atas gagasan dari beberapa tokoh Muhammadiyah di Arca Mani. Yang pertama yaitu Haji Aceh Hidayat BA, sampai yang sampai sekarang masih aktif adalah Bapak Haji Aceh Mansur MM. Nah, adapun nama kepala sekolah SMP Mulia 9 dari masa ke masa sudah kurang lebih mengalami 6 kali masa pergantian, dan yang terakhir saya sendiri di sini, saya selaku kepala sekolah sampai tahun 2018 sampai sekarang. Nah, ini letak geografisnya setelah saya sampaikan tadi anak-anak sekalian bahwa kita berada di wilayah Arca Mani, letaknya yaitu Jalan Sumbersari nomor 104. Inilah visi misi dari sekolah kita, yaitu sekolah SMP Mulia 9 Bandung, di mana tadi sudah saya sampaikan kepada kalian bahwa misi dari sekolah kita adalah mencetak insan yang berakhlak mulia, berprestasi, berlandaskan iman dan takwa. Kemudian ini adalah misi daripada sekolah kami. Adapun daftar nama guru-guru yang sampai saat ini masih menjabat dan melaksanakan tugas adalah kurang lebih daripada 24, dan ditambah 5 dari tenaga administrasi. Nah, ini adapun daftar nama petugas atau tenaga administrasi 5 ditambah 3 dari guru yang memang sudah ahli bisa membantu para tenaga administrasi sekolah. Nah, inilah anak-anak sekalian nama guru-guru eskul
di mana kalian bisa konsultasi, bisa mengembangkan bakat dan minat kalian sesuai keinginan. Nah, kalian akan diajak bagaimana atau di mana letak lokasi tempat kalian belajar. Mari kita lihat. Bisa kalian lihat di lantai 1, di sana kalian akan menemukan satu lapangan di mana kalian bisa melaksanakan upacara bendera, kalian bisa berkumpul, bisa olahraga, dan kalian pun bisa latihan eskul. Selain itu pula kalian akan menemukan ruang kepala sekolah, ruang kelas 9, ruang guru, ruang tata usaha, dan kamar mandi putra. Anak-anak sekalian, menuju lantai 2. Untuk menuju lantai 2, kalian bisa melewati tangga yang sebelah barat dan sebelah timur. Nah, di sana kalian akan menemukan ruang kelas 8A sampai 8E. Dan sana pula kalian akan menemukan nantinya ruang komputer. Kemudian di sana kalian bisa berkonsultasi di ruang BP. Nah, jangan lupa kalian juga di sana akan menemukan kamar mandi putri dan ruang UKS. Tidak lupa di lantai 3 kalian akan menemukan ruang kelas 7A sampai E dan ruang perpustakaan. Nah, ini adalah sarana dan prasarana sekolah, di mana sarana dan prasarana sekolah ini, anak-anak sekalian, adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan kondusivitas tentang proses belajar mengajar. Di sana sudah Bapak sampaikan tadi, ada ruang komputer, ada ruang BP, ada ruang perpustakaan, dan sebagainya. Ini yang sudah Bapak sampaikan tadi. Di lantai 1 kalian bisa melihat. Nah, ini adalah tempat pengelolaan sampah. Artinya kita sudah menerapkan cinta lingkungan, artinya tidak membiasakan kepada seluruh siswa tidak membuang sampah sembarangan. Sampah yang kalian pisahkan organik dan organik nanti akan disimpan di sini, dikelola, dan ujungnya nanti disampaikan dan diurus oleh petugas. Nah, ini sekolah kita dari tampak depan. Nah, ini adalah ruang kelas tempat kalian belajar, di mana ruang kelas ini cukup nyaman, luas dan representatif. Nah, ini Selasa, di mana kalian tempat istirahat, dan di sini ada yang namanya mading, di mana kalian tempat mengekspresikan atau istilahnya mengekspresikan tulisan atau curahan pendapat yang sifatnya positif. Ini juga sama. Nah, ini adalah lab komputer yang ada di lantai 3. Nah, di sini kalian bagi yang suka IT bisa mengembangkan di kelas ini. Nah, disinilah di lantai 3 kalian bisa menemukan ruang perpustakaan yang dimana koleksi bukunya cukup lengkap. Kalian bisa, bagi yang suka baca, bisa membaca berbagai macam buku di sini untuk meningkatkan pengetahuan kalian, apalagi sesuai dengan Permendikbud tentang peningkatan gerakan literasi di sekolah. Nah, ini ruang guru. Ini ruang piket, di mana kalian sebelum masuk atau ada hal-hal sesuatu yang nggak penting akan disampaikan kepada Bapak dan Ibu atau minta informasi, kalian bisa menghubungi Bapak dan Ibu guru yang piket di depan meja ini. Nah, ini adalah ruang BP seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, di mana kalian bisa berkonsultasi tentang potensi yang kalian miliki dan bimbingan karir untuk di masa yang akan datang. Nah, ini adalah masjid, tempat di mana kita melakukan pembiasaan, karena di sekolah Muhammadiyah 9 ada yang disebut dengan pembiasaan, di mana ketika sebelum belajar
seluruh peserta didik diwajibkan untuk berdoa sebelum belajar, kemudian sholat duha bersama, dan nanti pada saat azan zuhur dilaksanakan sholat zuhur berjamaah. Inilah kegiatan tadarus atau membaca Asmaul Husna. Inilah fasilitas WC Putra yang bisa kalian gunakan, yang cukup bersih dan yang perlu dijaga dengan baik. Ini pun sama, WC Putri yang cukup luas. Nah, ini wastafel sesuai dengan anjuran pemerintah, apalagi di masa pandemi, di mana hal ini merupakan sebuah kewajiban bagi setiap sekolah untuk menyediakan wastafel ini. Nah, inilah bukti dari prestasi sekolah SMP Muda 9, di mana SMP Muda 9 sudah menorehkan beberapa prestasi baik itu tingkat kota, provinsi maupun tingkat nasional. Nah, seperti kalian ketahui bahwa SMP Muda 9 bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kondusivitas sekolah, diantaranya bekerja sama dengan puskesmas yang ada di sekitar kita. Nah, selain dengan puskesmas, kami pun SMP Muda 9 bekerja sama dengan Polsek Arca Manik, di mana dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang narkoba dan pencegahan kenakalan remaja. Ini pun sama, Bapak dan Ibu dari Polsek Arca Manik yang bertugas ketika masa orientasi atau MPLS dalam kondisi normal. Nah, ini adalah ceramah keagamaan yang disampaikan oleh bapak-bapak dari pimpinan cabang yang lain yang sudah rutin dilakukan di SMP Muda 9 ini. Adapun yang telah Bapak sampaikan tadi bahwa di pagi hari kurang lebih dari 15 menit kami SMP Muda 9 mengadakan gerakan literasi sekolah atau GLS, yaitu di mana siswa dianjurkan untuk membaca buku-buku non pelajaran atau non mata pelajaran atau non teks. Nah, ini yang disebut dengan one day, ya, belajar sehari di rumah, di halaman. Anak-anak sekalian, perlu juga diketahui bahwa eskul yang ada di SMP Muda 9 ini ada yang sifatnya eskul wajib, ada yang sifatnya eskul pilihan. Nah, ini merupakan sebuah eskul wajib yang dilaksanakan di setiap SMP Muda di Kota Bandung, salah satunya yang bernama Hizbul Waton atau Gerakan Kepanduan. Nah, yang ini biasa dilakukan ketika di awal pembelajaran. Anak-anak sekalian, nah sekarang kalian sudah tahu mulai dari bagian-bagian sekolah, kemudian bagian-bagian dari kegiatan, kemudian bagian-bagian lain tentang organisasi yang ada di sekolah. Kita berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kalian bisa segera masuk ke sekolah ini untuk belajar. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Nasrul minallah wa biqorib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.